Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Fitriana. Saya perwakilan dari kelompok 2. Anggotanya Melati dan Windy Ariana Dewi Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan konsep dasar pendidikan berkarakter yang diampu oleh Bapak Syabrina MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ariana Dewi Ramadhani. Saya akan menjelaskan konsep dasar pendidikan karakter. Kita mulai yang A, konsep pendidikan karakter. 1. Pengertian karakter. Istilah karakter diambil dari bahasa Yunani karasing, yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, berperilaku, bersifat, dan berwatak. Imam Al-Ghazali menganggap karakter lebih dekat kepada akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Sementara Ki Hajar Dewantara dalam Wibowo 2013 memandang bahwa karakter itu sebagai watak atau budi pekerti. Queseoma 2007 menyebut bahwa jika karakter dipandang dari sudut behavioral yang menekankan unsur somatofisikis yang dimiliki individu sejak lahir, maka karakter dianggap sama dengan kepribadian. Dengan kata lain, karakter diartikan sebagai nilai-nilai yang khas, baik tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata kehidupan baik, dan berdampak baik dalam lingkungannya. Yang kedua, pengertian karakter menurut ahli pendidikan karakter menurut Licona. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Pendidikan karakter menurut Samani dan Haryanto 2013. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan etis siswa. Pendidikan karakter menurut Barnawi dan Arifin 2013. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik atau buruk, memelihara apa yang baik, mewujudkan dan menebar kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Lanjut, pendidikan karakter menurut Elkin dan Sweet. Sedangkan menurut Elkin dan Sweet, sebagaimana dikutip oleh Hari Gunawan, menjelaskan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu upaya yang disengaja untuk membantu memahami manusia peduli dengan nilai-nilai etis. Bisa juga diartikan sebagai pemahaman untuk manusia agar bisa menilai suatu kebenaran, sangat peduli dengan kebenaran dan hak-hak, kemudian juga melakukan suatu perbuatan yang diyakini kebenarannya. Maka secara tegas yang kita kaitkan dengan dunia pendidikan di sekolah, pendidikan karakter merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang guru untuk mempengaruhi karakter peserta didik. Jadi, sifat atau karakter
itu bisa ditanamkan sejak dini, sejak usia dini lah. Dan yang menanamkan itu ya orang orang yang lebih tua, orang-orang yang apa namanya? Ya yang lebih tua lah, kayak guru atau orang tua di rumah menanamkan sifat karakter sejak dini. Karena menanamkan sifat karakter sejak dini itu lebih bagus. Jadi biar dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Menanamkan sifat karakter jujur, terus bertanggung jawab, budi pekerti, ya pokoknya agar dia tahulah mana yang baik mana yang enggaknya. Lanjut, 3 landasan pendidikan karakter. Pendidikan karakter berpijak pada landasan filosofi yang bersumber daripada agama. Selanjutnya, dasar negara Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang lebih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, bukan hanya cuman sifat-sifat karakter yang kita ajarkan kepada peserta didik atau anak-anak, tapi juga tentang agama. Karena agama kan kita juga punya kepercayaan lah, punya pedoman, punya hukum buat kehidupan sehari-hari, dan hukum kita kan dari Al-Quran, dari hadis. Nah, jadi bukan cuma karakter doang, tapi juga menanamkan agama-agama, mengajarkan tentang agama-agama. B. Tujuan urgensi pendidikan karakter, fungsi dan media pengembangan pendidikan karakter. Tujuan dari pendidikan karakter adalah mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Membanggakan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa religius. Membentuk bangsa yang tangguh dan kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai. Ya, cukup sekian dari saya. Adapun salah kata maupun ucapan saya, kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Fitriana. Saya akan menjelaskan tentang urgensi pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, yang disingkat dalam SDM, karena karakter turut serta dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Maka dari kualitas karakter yang baik ini harus dibentuk sejak dini, karena usia dini merupakan usia emas dalam pembentukan karakter seseorang. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena tingkat perbuatan yang menyimpang dalam kalangan remaja semakin naik. Anak-anak sekarang juga menggunakan bahasa yang tidak baik, yang dicampur adukan, bahkan menggunakan kata-kata baru
yang dicampur adukan dengan bahasa Indonesia. Hal inilah sebenarnya yang menjadi alasan pentingnya pendidikan karakter di negara Indonesia. Jika hal ini terus mengakar di negara kita, maka tentunya kualitas sumber daya manusia di negara Indonesia tidak menunjukkan karakter yang baik. Warisan budaya tata krama nenek moyang yang bersumber dari berbagai suku dan daerah akan luntur, maka sudah sepantasnya jika pemerintah negara Indonesia juga sangat gencar untuk mensosialisasikan pendidikan karakter. Program pendidikan karakter muncul di negara Indonesia juga sangat lazim jika dikembangkan karena pendidikan di Indonesia berhasil dalam pendidikan kognitif dengan mengembangkan otak yang cerdas, mampu menjawab berbagai macam ujian, akan tetapi belum bisa memiliki mental yang kuat, terutama dalam bidang moral yang jauh menyimpang dari kebaikan. Tidak lain juga banyak agama yang mengajarkan kebijakan, tetapi perilaku juga jauh dari apa yang telah diajarkannya. Selanjutnya, fungsi dari pendidikan karakter. Fungsi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengembangkan potensi dasar agar memiliki hati yang baik, berpikiran yang baik, dan berperilaku yang baik. Yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku bangsa multikultural serta meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Media dalam mengembangkan pendidikan karakter. Media dalam mengembangkan pendidikan karakter bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa media, antara lain ruang lingkup keluarga, satuan pendidikan seperti sekolah, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa. Selanjutnya, nilai-nilai karakter yang dikembangkan di sekolah. Ada 5 nilai-nilai karakter. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Indikator atau deskripsi perilaku siswa yang itu siswa berkata dan berperilaku yang mengandung nilai-nilai keutuhan atau ajaran agama dianutnya. Yang kedua, hubungan dengan dirinya sendiri. Indikator dari nilai karakter ini adalah siswa mampu menghargai dirinya sendiri. Nilai-nilai yang menghargai dirinya sendiri antara lain kejujuran, bertanggung jawab, kritis, kreatif, dan inovatif, mandiri, ingin tahu, dan cinta ilmu. Yang ketiga, nilai karakter dalam hubungan dengan sesama. Nilai karakter terhadap sesama antara lain sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, patuh pada aturan-aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, satuan serta demokratis. Yang keempat, nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan, yaitu dengan menunjukkan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan lingkungan, serta memperbaiki lingkungan agar menjadi lebih baik. Yang kelima, nilai kebangsaan, yaitu dengan mengembangkan nilai nasionalis dan menghargai keberagaman. Makna perilaku yang ditampilkan adalah dengan berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara meliputi kepedulian dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik bangsa. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan karakter. 11 prinsip dalam pelaksanaan pendidikan karakter antara lain mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai berbasis karakter, mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku, menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk mengembangkan karakter, menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian, memiliki kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik, memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna, dan
menentang yang menghargai semua peserta didik, karakter, dan setia pada nilai yang sama. Bisa kita pahami bahwa semua elemen yang ada pada sekolah atau madrasah semua berfungsi dan saling memberi sumbangsi yang baik untuk membentuk karakter yang baik terhadap peserta didik. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter, memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter nilai yang menjadi penting komite sekolah dalam hal pendidikan, karena akan menjembatani program yang akan dilaksanakan sekolah, mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melati. Ciri dasar pendidikan karakter. Pencetus pendidikan karakter, Foster menyatakan bahwa setidaknya ada 4 ciri dasar dari pendidikan karakter. 4 ciri dasar tersebut setidaknya dapat kita gunakan sebagai sarana untuk mengetahui pendidikan karakter tersebut berlangsung dengan baik atau tidak jika dilaksanakan di lingkungan sekolah atau madrasah. 4 ciri dasar dari pendidikan karakter tersebut antara lain: 1. Keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki nilai, maka nilai menjadi pedoman yang bersifat normatif dalam setiap tindakan. Adanya koherensi atau membangun rasa percaya diri dan keberanian. Dengan begitu, anak didik akan menjadi pribadi yang teguh pendirian dan tidak mudah terombang-ambing dan tidak takut resiko setiap kali menghadapi situasi baru. 3. Adanya otonomi, yaitu anak didik menghayati dan mengamalkan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadinya. 4. Keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan adalah daya tahan anak didik dalam mewujudkan apa yang dipandang baik, dan kesetiaan merupakan dasar penghormatan atas komitmen yang dipilih. Pendidikan karakter akan membuat seseorang mempunyai jiwa yang tegas, teguh pendirian, berani menghadapi segala tantangan di kehidupan dengan prinsipnya sendiri, tanpa terprovokasi dengan segala pengaruh dari berbagai hal-hal negatif yang mungkin akan selalu membayanginya setiap ia bergerak. Setelah seseorang meyakini apa yang diinginkannya itu baik, maka harus terwujud sebuah kesetiaan atas komitmennya untuk meyakini hal tersebut. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa ciri dasar pendidikan karakter adalah mengembangkan nilai etika inti seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain, bersama dengan nilai-nilai kinerja pendukungnya seperti ketekunan, etos kerja yang tinggi, dan kegigihan sebagai basis karakter yang baik. Semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang harus berdasarkan pada norma-norma dan aturan yang berlaku di lingkungannya. D. Pendidikan karakter di sekolah atau madrasah di Indonesia. 4. Faktor yang mendasari pendidikan karakter dilaksanakan di sekolah antara lain: 1. Banyak keluarga yang tidak melaksanakan pendidikan karakter. 2. Sekolah sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk membentuk anak yang cerdas, akan tetapi juga membentuk anak yang baik dengan berperilaku yang baik dalam kehidupannya. 3. Kecerdasan seorang anak akan bermakna jika dilandasi dengan kebaikan. 4. Tugas guru dan tanggung jawab guru adalah membentuk anak didik memiliki karakter yang tangguh, dan guru merupakan sosok yang sangat berperan dalam membentuk karakter tersebut. Kesimpulan: pendidikan karakter di sekolah merupakan suatu usaha dalam pendidikan
untuk membentuk dan memperbaiki akhlak perilaku peserta didik dari ucapan dan perbuatan dengan memberikan beberapa ilmu dan pemahaman tentang kebaikan yang bisa diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bernegara, baik kepada orang yang lebih muda atau yang lebih tua, yang bersumber dari nilai ketuhanan dan sesama manusia, yang dikembangkan di sekolah, prinsip-prinsip pendidikan karakter di sekolah, yang diintegrasikan dan difungsikan dari berbagai elemen yang ikut terjun dalam dunia pendidikan. Pendidikan sangat penting dilaksanakan di sekolah, karena melihat fenomena dan realita yang ada di masyarakat begitu sangat mencemaskan, sehingga masyarakat berharap dan menuntut sekolah untuk dapat membentuk dan mengembangkan putra-putrinya untuk memiliki karakter yang baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi